ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala mataran rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Mushallah Al Barakah, akhirna fillah Al Ustaz Rusli SPDI mata'anallah bitul hayati, akhirna fillah Ustaz Abdul Khaliq, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita ini, kajian perdana setelah tawakufan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif mushallah ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan juga kita yang hadir semoga mendapatkan keberkahan majlis ilmu, panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan muallif hadis kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Ulma Al-Jawi, wa walidina wa walidikum wa li hajatina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 64 baris kedua dari atas ya. Tapi biar nyambung, kita mundur sedikit ke halaman 63. Jadi makalah yang ke-9 ya. Karena ini ada 10 sifat yang Allah benci nih. Kita udah baca 1, maka tanggung ya. Kita biar nyambung. Halaman jadi 63. Baris ke 5 dari bawah. Wal maqalatu at-tasi'atu. Ya, ketemu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu at-tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala ba'dul hukama'i, sebagian ahli hikmah berkata, ya, kalau hukama ini orangnya berilmu dan diamalin, berilmu amal hukama, lahirlah hikmah, ya. Asyaratu khisalin, katanya ada 10 sifat ya baghaduha Allahu subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah benci, Allah kagak suka, ya, min asrati anfus, yang terdapat pada golongan manusia. Ai, maksudnya aktsara ba'dhan min ghairihim, kebanyakan sebagiannya itu ditemukan pada sebagian dari yang lainnya. Maksudnya apa? Ini lebih banyak, ya, daripada sebagian yang lainnya. Yang pertama, sifat-sifat yang Allah kagak suka nih, yang ada dalam diri manusia. Pertama, al-bukhlu minal aghniyai, bukhl, pelit, ya, pelit dari golongan orang-orang kaya. Jadi pemahamannya orang-orang kaya yang pelit, atau pelitnya orang-orang kaya. Nah, ini ada orang kaya pelit, itu Allah marah banget, nggak suka, ya. Harusnya dia bersyukur dikasih nikmat, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Qala Hakimun, Imam Hakim At-Tirmidzi ini, ya, berkata, al-bukhlu mahwu sifatil insaniyah. Sifat pelit ini menghapuskan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi orang kalau sudah pelit itu dikatakan bukan lagi jenis manusia. Manusia itu harus baik. Dikatakan sifat pelit mahwu, menghapuskan sifat-sifat kemanusiaan. Wa itsbatu adatil hayawaniyah, wa itsbat, dan menegaskan, ya, adat, kebiasaan-kebiasaan al hayawaniyah, binatang. Jadi orang pelit cenderung kepada sifat-sifat atau kebiasaan binatang, ya. Semoga kita terjauh nih, ya. Dan al-bakhil aduwullah, orang yang pelit itu musuhnya Allah. Yang kedua, wal kibru minal fuqara'i, ya, sifat yang kedua yang Allah enggak suka, sombong, angkuh, ego, ya, dari kalangan fuqara, ya, orang fuqara yang sombong. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum, apabila seseorang berkata halakan nas, manusia semua pada hancur, pada binasa, fahuwa ahlakuhum, dan dia tuh termasuk orang yang paling binasa daripada orang-orang yang lainnya. Rawahu Muslimun, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa riwayatul masyhurah bi raf'i kafin, riwayat yang masyhur, yang populer,
itu bacanya biraf'i kaf. Huruf kafnya dibaca rofa. Jadi ahlakuhum. Yang benar fahuwa ahlakuhum. Waruwiya bin nasbiha. Ada juga riwayat bacanya dibaca fathah. Jadi fahuwa ahlakahum gitu ya. Wa hadan nahyu liman qala dzalika bi nafsihi ya. Larangan ini ditujukan kepada orang yang mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Tadi tuh, wah semua orang mah pada kagak benar semua dah. Padahal sebenarnya dia kagak benar. Ya. Semua orang bakal hancur celaka, padahal dialah yang paling celaka. Nah, ya. Wa hadan nahyu, larangan ini liman qala dzalika bin nafsihi. Ditujukan kepada orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri wa tasagharan linnasi, dia meremehkan orang lain. Ya, wartifa'an alaihim, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ya. Jadi dia ngomong begitu sebenarnya ada unsur dia ngagulin dia sendiri. Semua orang pada bejat. Tadi apa? Pemahamannya dia kagak bejat. Dia lebih bejat ya. Padahal dia lebih bejat. Ya. Payahnya sekampung pelit semuanya. Padahal dia pelit tuh. Gitu. Nah, makanya ungkapan seperti itu katanya sebetulnya Bang, ngecilin orang lain, ngeremehin orang lain, ngangkat diri sendiri. Nah, gitu ya. Halaman 64 Pak Asep. Ini Pak Asep jawaban dari dari mana tuh? Bekasi jauh, Bebelan. Subhanallah, barakallahu fikum. Fa hadza huwal haramu. Nah, ya. Nah, ungkapan tadi itu begitu agak bagus, jelek, ya. Menganggap dirinya paling baik, yang lain jelek semuanya. Wa amma man qalahu. Nah, adapun orang yang mengatakannya, ya, bima yara fin nafsi min naqasin, dia melihat di tengah orang banyak tuh ada kekurangan fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka. Wa qalahu tahazzunan alaihim, tapi dia mengatakannya begitu tuh tadi itu, wah kayak ini apa nih? Kampung Tanah Koja nih pada kurang semangat nih ngajinya pada nih. Kan nadanya biar tambah tuh. Ya, kalau memang dia lihat ternyata di tengah masyarakatnya emang kenyataannya ada, ya, itu bentuknya apa? Tahazzunan alaihim. Dia sedih, ya kenapa sekampung nih kok ibadahnya pada kurang giat gitu ya. Subuhnya kosong gitu misalnya, zuhurnya kosong misalnya, talimnya kagak ada misalnya. Jadi apa? Itu bentuk tahazzunan alaihim wa ala dini. Ya. Jadi bentuk kesedihan atas mereka kepada agamanya. Fala ba'sa bihi, dan ungkapan seperti tadi kagak apa-apa. Paham ya? Jadi ada ungkapan tadi kan dia bilang, waduh semua orang ini sekampung ini payah semua nih. Ya. Kalau dia di situ ada muatannya tasagharan linnas, ngeremehin orang lain, wartifa'an li anfusihim, dia ngangkat diri kagak boleh. Kapan itu jelek. Tapi kalau dia lihat ternyata ada realitanya nih. Kayak tadi contohnya. Ya, aduh masyarakat kita ini pada lemah ibadah. Ya. Dia ngomong begitu, dilihat memang ada kenyataannya. Itu katanya bentuk kesedihannya kepada agama ini. Kenapa gini nih? Artinya harus dibangun gitu. Harus bikin tahu iya biar masyarakatnya semangat, punya perhatian. Nah seperti itu nggak apa-apa. Hakada fassarahu al-ulama'u. Demikianlah ulama pada memberikan interpretasi atau penafsiran. Kemudian yang ketiga, wattama'u minal ulama'i. Ya, sifat yang Allah benci adalah ini toma dari kalangan ulama yang tomanya ulama gitu ya. Qila, dikatakan
lamma nataqa Musa alaihi salam bi dzikri tam'i. Ketika Nabi Musa menyebutkan kata tama, serakah, ya, terus berambisi kepada dunia. Faqala, beliau berkata nih kepada Nabi Khidir, "Lau syi'ta latakhadta alaihi ajran." Khidir, jika engkau ingin, ya silakan engkau ambil tuh apa bagiannya, ya. Qala al-Khidir lahu, Nabi Khidir menjawab, "Hadza firaqu baini wa bainika." Inilah perbedaan saya dan Anda, ya. Dalam kitab Abdus Shalih itu diceritakan perjalanan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, ya, sebuah gambaran syariah sama hakikat. Menarik kita sebetulnya ini, ya. Kita pernah dengarkan kisah bahwa, tapi jangan boleh ngikutin saya. Sebetulnya ini asal mulanya Nabi Musa itu setelah selamat dikejar-kejar Bani Israel, yang dia bisa membelah lautan itu, kemudian dikumpulin di satu tempat, beliau ceramah dengan keterbatasan lisannya yang cadel, tapi bisa memukau masyarakatnya itu pada kagum semuanya. Bagaimana nggak kagum kan, lautan diketok jadi jalanan kan, dan sebagainya, selamat kan. Kemudian lagi ceramah begitu mantap-mantapnya, itu pada nangis tuh pendengar itu Bani Israil. Dan ada yang tanya, "Ya Musa, hal hunaka azka wa afdal minka?" Apakah ada lagi orang yang lebih pintar, lebih hebat dari Anda? Nabi Musa bilang kagak ada. Ya, artinya ini Allah kasih isyarat ya, Pak. Padahal wa fawqa kulli min ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada lagi yang alim. Terus begitu. Jadi kita mah jangan sombong, ya. Karena berhubungan ilmu wa ma utitum min ilmi illa qalilan. Cuma sedikit kasih ilmu lebihan, ya. Adapun kita punya ilmu, saya kemarin bikin statement begini, idza fatahallahu laka babal ilmi, apabila Allah bukakan kepada Anda pintu ilmu, ya, kita dapat kesempatan belajar, paham semua. Kemudian waja'alaka aliman, Allah jadikan Anda orang alim dengan ilmu itu. Faj'alhu, jadikanlah kealiman itu apa? Taqarruban ilallah, sebagai bentuk pendekatan dirinya kepada Allah, dan tasyakuran, untuk syukurnya kepada Allah. Jangan tambah ilmu tambah lupa diri. Yang kedua, apabila Allah berikan kepada Anda pintu kesuksesan, dari situ Anda jadi pejabat, jadi pimpinan, jadikan itu juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah. Ada orang-orang yang dikasih kelebihan malah jadi Fir'aun kan, lupa itu. Yang ketiga, apabila Allah berikan kepada Anda harta, ayo jadikanlah harta itu, ya, Anda seorang miliarder, bentuk syukur, bentuk takaruban dan syukur kepada Allah. Kalau kagak kita jadi siapa? Korun, ya. Jadi gambarnya sudah ada. Nah, dari situ Nabi Musa, ya, kan sono jalan ke pinggir laut, jalan ketemu Nabi Khidir. Khidir nanya banyak. Oh, kata Nabi Khidir, Anda nggak bisa ngikutin saya. Lantas tadi ma'iyya sabr, Anda tidak akan sabar bersama saya. Baru berjalan bareng, ada kapal dipecahin. Bertanya dia, kenapa dipecahin? Tadi kan jangan tanya-tanya. Ya, lihat ada anak kecil dibunuh. Ya, ini hakikatnya nanti setelah itu baru digambarkan oleh Allah. Ya, kenapa? Nah, disinilah, ya, Nabi Musa ini bertemu dengan Nabi Khidir. Ya.
Nah, ini dari ceritanya juga nanti ada kemudian begini, ya. Qala hidallahu hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perbedaan saya dan Anda. Wa qila lamma qala dzalika Musa alaihissalam. Dikatakan ketika Nabi Musa mengatakan ya tentang bahasa Toma tadi, waqafa baina yadayha zafiyyun. Tiba-tiba ada seekor ya seekor zombie itu apa? Semacam rusa ya, kijang gitu. Ini kata zombie suka dipakai juga dalam bahasa-bahasa syair klasiki, mengandung makna tuh kalau kelinci rusa itu gambarnya tuh cakep gitu. Kadang orang-orang penyair Arab kalau mau gambarkan wanita-wanita juga dengan zombie. Wa kana ja'in, ya. Jadi katakanlah dia tuh di depannya ada seekor rusa atau kijang dan keduanya dalam keadaan lapar gitu. Al-janibul ladzi yani Musa ghaira maswiyin. Nah, sisi yang disodorkan ke Nabi Musa itu ghaira maswiyin, belum dipanggang itu kijangnya. Berarti masih mentah. Wal janibul ladzi yali al-khidr maswiyun. Sementara sisi ya, katakan bagian yang disodorkan ke Nabi Khidir itu sudah matang, sudah dipanggang. Ya. Jadi ini gambaran tadi Nabi Musa mengatakan Toma itu, ya. Ketika Nabi Musa mengatakan ya, Toma, gitu. Kemudian dia berkata kepada Nabi Khidir, seandainya Anda mau ambil, silakan ambil bagiannya, gitu. Ya. Nabi Khidir mengatakan, wah inilah bedanya saya sama Anda di sini. Gitu. Kemudian ketika Nabi Musa mengatakan Toma itu, muncul tuh ada ya, dihidangkanlah rusa atau daging kijang. Tapi sisi ini katakanlah ini satu potong kijang ya. Ke sisi Nabi Musa ini masih mentah. Sementara Nabi Khidir sudah matang. Nah, ini sebuah ungkapan aja, gambaran. Baik, yang berikutnya yang keempat, waqillatul haya'i minan nisa. Sifat yang keempat yang Allah enggak suka, sedikitnya malu dari kalangan ibu-ibu perempuan. Ibu-ibu yang kurang punya sifat kurang malunya kurang gitu ya. Ya, ibu-ibu yang kagak punya malu gitu ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, man lam yakun lahu hayaun, barang siapa yang tidak memiliki sifat haya, malu, fala dinalahu, maka tidak ada agama baginya. Wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya, dan barang siapa yang kagak punya sifat malu di dunia, lam yadkhulil jannata, maka orang itu tidak akan masuk surga. Ya. Ada haya, ada khujul. Kelihatannya sama kayak malu gitu, gak enakan. Tapi kalau haya dasarnya iman, kalau khujul dasarnya nafsu. Ya, contoh misalnya kagak enakan gini. Kalau dalam kitab Kaifa Tujawirina Rasulullah, bagaimana berdampingan dengan Nabi, ada orang-orang yang kurang ifah, orang menjaga kehormatan dirinya, perempuan misalnya ibu ya. Ini bangku laki-laki. Ada satu kosong. Karena dia kurang punya sifat rasa malunya kurang, dia cuek aja duduk situ. Ya. Di mobil ada kakek-kakek tua megang pundak
perempuan, bukan muhrimnya kan. Nah, ini perempuan tadi ngelihat, wah, karena kakek-kakek ya, dia pengen tegur dia diam aja, itu khujul namanya. Harusnya mohon maaf Pak, pegang besi ini aja. Jadi beda, kalau haya dasarnya iman, kalau khujul dasarnya nafsu. Kalau kita kagak enakan, ada kan di kagak enakan ya. Ya. Ini bukan dasar iman. Hai, Dasarnya kesempatan. Iya, dasarnya kesempatan, dia ada nafsu di situ. Rawahu ad-Dailami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Dailami. Yang kelima, sifat yang Allah benci, hubbud dunya minasyuyukhi. Nah, cinta kepada dunia dari kalangan bapak-bapak yang udah tua-tua nih. Udah tua masih cinta dunia aja. Harusnya udah selesai itu. Ya udah mempersiapkan kepada akhirat gitu kan. Udah senang ke masjid, senang ya hal yang baik-baik dah. Qala Abu Bakar Al-Maraghi berkata, al-aqilu man dabbara amrad dunya. Orang yang akil, orang yang cerdas adalah orang yang memanage urusan dunia bil qanaati, dengan sifat qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup aja. Ada orang kan berarti kurang aja, ya. Tapi dia merasa cukup aja. Ya. Kemudian wat taswifi, dan dia menunda itu, sedikit dilambat-lambatin untuk urusan dunia. Wa amrul akhirah, sementara kalau urusan akhirat bil hirsi, dia punya semangat, ambisi itu. Wa ta'jil, dan cepat segera, ya. Wa amrud dini bil ilmi wal ijtihadi, dan perkara agama itu harus dengan ilmu dan harus ada kesungguhan, ya. Kalau agama harus ada ilmu, kalau nggak ada ilmu bahaya. Lalu juga harus punya ijtihad, kesungguhan gitu. Kemudian yang keenam, wal kaslu fil a'mali minasyubbani, ya, malas dalam bekerja, minasyubban, di antara para pemuda. Nah, pemuda malas, kalau benci banget tuh, ya. Kali kalau udah para sepuh malasan, ada encok lah, bisa diajak kerja bakti sama Pak RT. Oleh yang tua misalnya ada alasannya, mungkin bisa dimaklumi ya. Tapi dia muda-muda ikut-ikutan malas, bahaya. Ya Allah benci seorang pemuda para pemuda yang malas. Ya. Berikutnya yang ketujuh, wal jura minas sultan. Apa jur? Wal juri minas sultan. Sifat zalim dari kalangan penguasa. Ini penguasa yang zalim. Allah enggak suka ya penguasa yang zalim. Ruwiyanahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, man arada sultanan, barang siapa yang ardo. Apa ardo? Bedain ya. Kalau ridho, rodiya itu ridho dia. Tapi kalau ardo ditanya satu huruf, kayak beda. Karoma mulia, akroma memuliakan, dakhala masuk, adkhala memasukkan. Ini bedanya bahasa Arab, tambah satu huruf tambah makna. Ini juga ardo, ya, bukan radiya, bi ardo tambah satu huruf, bi ziyadati harfin wahidin, tambahan satu huruf, maknanya pun jadi bukan ridho, tapi apa? Barang siapa ardo, membuat senang, membuat ridho, ya. Siapa? Sultanan, kepada penguasa, bima yuskhitu rabbahu, dengan sesuatu yang membuat Tuhannya jadi marah, ya. Kharaja min dinillah,
maka dia dianggap keluar dari agama Allah Ta'ala. Jadi dia melakukan apa saja kita diam aja, nggak boleh itu, ya. Berarti kita dianggap ridho tuh, berikan rasa senang sama penguasa. Karena man radiya bil ma'siyah ma'siyah, wa man radiya bil kufri kufur. Orang yang ridho dengan maksiat itu termasuk maksiat. Orang yang ridho dengan kekufuran gitu. Orang yang senang ya dengan kezaliman. Ya. Padahal Allah benci banget, Allah marah banget. Yang berikutnya wal jubnu minal gurrati, gurrah. Sifat yang berikutnya Allah benci jubn, apa? Penakut, ya. Minal guzat, baca guzat. Guzat itu apa? Para pejuang, dari kata ghazwah. Ya. Sifat yang ke-8 berarti ya. Apa? Sifat pengecut dari para pejuang yang Allah benci nih. Wa huwa dha'ful qalbi, ya, lemah hatinya. Yahjumu bihi an liqa'il aduwi. Yahjumu enggan, kagak mau, bihi dengan sebab hatinya lemah, an liqa'il aduwi, berhadapan dengan musuh. Allah kagak suka, ya, Allah benci para pejuang-pejuang Islam yang hatinya lemah. Dia kagak mau berhadapan dengan musuh. Kemudian wal ujubu minaz zuhad, ujub. Yang ke-9, ujub, bangga, ya, bangga kepada diri sendiri, minaz zuhad, dari kalangan orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud, para zuhud yang ujub, bangga sama dirinya sendiri. Allah enggak suka. Artinya gini, Pak. Ya, kita Allah kasih kesempatan 5 waktu di masjid, kuat baca Quran, kuat amal soleh berjalan, tapi ternyata di sininya penuh dengan ujub, bangga dengan amalnya. Itu penyakit hati, ya, sama ujub, riya, itu sum'ah. Setiap kita berbuat amal soleh pengen orang tahu, pengen orang dengar. Jadi amalnya kagak sidik, ikhlas kepada Allah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Rasulullah bersabda, man hamida nafsahu, barang siapa yang hamida, memuji nafsahu, dirinya sendiri, ngagulin diri sendirilah, ala amalin salihin, atas amalnya yang saleh, ya, kita bangga sama amalan soleh kita. Faqad dhalla syukruhu, sungguh telah hilang, dhalla, ya, syukruhu, syukurnya kepada Allah. Wa habita amaluhu, dan sia-sia amaluhu, amalnya. Jadi Pak, orang kan dikasih amal soleh, ya, kita ini sekarang bisa duduk nih ngaji, itu mohon maaf, bukan karena kita. Dia bisa gini, salah satu ciri-ciri kekasih Allah itu kagak boleh apa-apa menyandarkan amal sama dirinya. Nanti akan terjadi seperti ini, ujub, sombong. Harus semuanya ini mah, Pak, ini kagak lepas dari rahmat Allah, kebaikan Allah, selalu gitu itu. Ketika kita dikasih nikmat, harus ingat ini semua karena kebaikan Allah. Jangan saya. Nanti lama-lama jadi Firaun, anak Firaun. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat, sadar, ya, orang kekasih Allah itu menyandarkan ini karena kebaikan Allah, kan ini. Tapi kalau orang yang hubbul madah, sukanya dipuji, ya, Pak, itu kan karena saya ini. Semuanya dinisbatkan kepada dirinya, ya. Yang keduanya, kekasih Allah itu selalu apa? Selalu disandarkan semuanya kepada Allah, ya, kagak kepada dirinya sendiri.
Baik. Jadi mana? Man hamidan nafsahu ala amalin salih faqad dhalla syukruhu. Maka orang yang memuji dirinya sendiri atas amal kebaikannya, amal salehnya, sungguh dia ya apa? Syukruhu dhal. Sungguh syukurnya kepada Allah itu telah hilang. Ya. Karena apa? Harusnya kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja. Ya. Karena nikmat itu nikmat Allah kagak berhenti-berhenti, itu kita lagi dibimbing gitu. Ketika kita ngagulin, nah hilang data. Ya. Wa habita amalu, dan hilanglah sia-sialah amalnya. Rawahu Abu Nu'aim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yalbasu thawban. Nah, ini digambar satu contohnya. Tidaklah seseorang yang mengenakan baju liyubahiya bihi, agar dia membanggakan dirinya sendiri bihi, dengan baju tadi. Fayanzurun nasu ilaihi, maka orang akan melihat kepadanya. Oh, bajunya baru, ya. Illa, melainkan lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Ya, nanti di hari kiamat Allah kagak ngelihat dia tuh. Hatta yanzi'ahu mata nama nazahu, sampai dia meninggalkan, melepaskan baju yang tadi dia merasa bangga dengan baju itu. Ya. Anak-anak muda sekarang lagi senang-senangnya beli baju pemain bola PSSI. Dia pakai, dia merasa wah sombong, sekampungnya nggak ada yang punya baju kayak gini nih. Itu katanya Allah nggak akan memberikan rahmat kepadanya melihat dia sampai dia nanti yang melepaskan bajunya itu. Artinya menanggalkan kesombongannya, ya kagak boleh sombong. Baik, rawahu at-Tabrani. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, "Wa habni adama kaifa yazhu," katanya, celakalah bagi manusia, bagi anak Adam. Kaifa yazhu, bagaimana dia bisa menyombongkan dirinya sendiri? Wa innama huwa jifatun, sesungguhnya kita ini manusia hanyalah bagaikan jipah, bangkai yang busuk, yu'dhi man marra bihi, yang akan menyakitkan, ya, membuat kagak enak atau mengganggu man marra bihi, orang yang melewatinya. Artinya kita ketika lewat bangkai kan perasaan kagak enak kan. Jadi celakalah bagi orang yang sombong, pemahaman gitu. Kenapa dia menyombongkan dirinya sendiri? Sesungguhnya manusia itu adalah nanti bagian bangkai yang busuk yang akan menyakiti orang yang melaluinya. Kemudian Ibnu Adam minat turab. Nah, ini ingat, manusia itu semuanya berasal dari tanah. Khuliqa wa ilaihi liyasir. Diciptakan dari tanah dan juga akan kembali kepada tanah. Ya. Rawahu ad-Dailani. Yang ke-10 berarti ini ya, yang terakhir dari 10 sifat yang Allah kagak suka. Warriya'u minal ibadi. Ya, atau juga minal ubadi. Sifat riya dari para hamba-hamba Allah. Ada orang ahli ibadah tapi riya dia. Ya. Enggak ikhlas amalnya karena Allah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, "Iyyakum an tukhlitu ta'atallahi bi hubbi tsana'il ibad." Nah, ya. Iyyakum, jauhkanlah oleh kalian. Boleh juga hati-hatilah, ya. Waspadalah, an tukhlitu, Anda mencampur adukan ta'atallah, ketaatan kepada Allah, bihubbiz sana, dengan apa? Kecintaan kepada pujian-pujian al-ibad, orang lain. Jadi bapak-bapak memang ini
berat ini. Makanya kita selalu kalau orang mau berangkat haji, berangkat umroh, wali mutus safar, ini ibadah haji, ibadah umroh, ibadah yang disebut uryaniyah, zahiriyah. Artinya orang tahu itu. Dia mau umroh mau tahu. Sekampung tahu, tetangganya tahu. Takutnya apa ininya? Ujub, ria. Maka dia harus man hajja lillah. Barang siapa yang hajinya karena Allah, kharaja ka yaumin waladatu ummu. Maka dia nanti setelah haji seperti orang yang baru saja dilahirkan bersih tanpa dosa. Ya. Saya ulang, iyakum an takhlitu ta'atallah. Ya, jauhkanlah oleh kalian mencampur ketaatan kepada Allah bihubbi tsana'il ibadi, dengan kecintaan pujian para orang lain, ya. Fatahbata a'malukum, maka amal-amal kalian akan habar, akan sia-sia. Rawahu ad-Dailami. Wa amma wujudul hamdi minan nasi min ghairi ayyuhibbahu. Nah, ini penting. Kadang juga ada ya, kita berbuat baik kok ada yang muji. Nah, gimana nih? Adapun katanya wujudul hamd, adanya pujian minan nas, dari orang lain, sekampung pada muji dia aja. Oh, dia mah baik, dia mah soleh ya. Min ghairi ayyuhibbahu. Nah, tanpa dia ingin apa? Ingin dipuji gitu. Fala ba'sa bihi, itu kagak kenapa-napa. Ya, arti kita ikhlas lurus jalanin aja, ada orang yang muji. Nah, ya. Katakanlah sekarang KDM nih. Ya, dia melakukan ini itu, ya, semoga ikhlas, orang pada muji. Ya. Nah, dia di hatinya mah kagak ada keinginan dipuji. Nah, ini kalau seperti itu katanya enggak apa-apa. Li'annahu laisa riya'un, katanya. Li'annahu laisa riya'an. Ya, li'annahu laisa riya'un. Karena dia tidak bersifat riya. Kama ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qila li Rasulillah, dikatakan kepada baginda Rasul, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khair. Ya, Rasul, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang beramal, ya, melakukan amal minal khair, kebaikan, wa yahmaduhun nasu alaihi, kemudian orang-orang lain pada memujinya gitu. Qala tilka ajilu busyra al mu'min, itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi orang mukmin. Kita mah kagak pengen dipuji, tapi ada orang yang muji. Berarti emang itu akhlaknya bagus itu. Ya, itu adalah berita gembira bahwa dia emang ahli iman, ahli baik, ahli taat, ahli surga, gitu ya. Rawahu Muslim. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyarati awjuhin, ya. Afiyah, itu apa ya? Keselamatan. Afiyah itu biasanya dia zahir batin tuh. Dia merasakan enak semua, hatinya enak, pikirannya enak, badannya enak, tuh afiyah. Beda sama sehat. Kalau sehat itu biasa zahiriyah, dalamannya belum tentu. Tapi kalau afiyah luar dalam. Katakanlah keselamatan, ya. Keselamatan itu zahir batin, ya. Ada 10 macam. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Yang 5 ada di dunia, yang 5 lagi nanti di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun tadi keselamatan yang ada di dunia itu, fahiya al ilmu, ilmu. Kedua, wal ibadatu, ibadah. Wa rizqu, rizq, minal halal, dari yang halal. Fil mata'imi wal malabis, dalam makanannya dan pakaiannya. Kemudian wasabru ala syiddati, dan sabar atas kesulitan. Su'ila Junaidu, ya. Imam Junaidi ditanya,
qaddasa sirrahu. Ini namanya jumlah mu'taridah. Dia enggak punya kedudukan dalam nahwu, dia hanya pujinya aja, ungkapan doa. Semoga Allah mensucikan hatinya, ya. Anis sabri. Nah, jadi Imam Junaidi ditanya tentang sabar. Faqala, beliau menjawab, tajra'ul miraratu atau mararatu mirar min ghairi ta'bisin. Nah, ya. Tajra' apa dia? Dari jara' menelan. Nah, menelan kepahitan, ya, min ghairi ta'bisin, tanpa ta'bis, apa ya, tanpa menyakiti itu. Nelan apa? Nelan sesuatu yang pahit tanpa merasa pahit itu. Ya. Bapak minum obat kan pahit. Tapi habis itu ada hikmahnya kan. Nah, wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru minal iman bi manzilati ra'si minal jasad. Sabar itu, sifat sabar itu bagian daripada iman. Bi manzilati ra'si minal jasad. Kedudukannya, ini analoginya, bagaikan kepala dari jasad. Kepala penting nggak? Penting. Orang nggak ada kepalanya bukan manusia. Jadi manusia itu harus punya sifat sabar. Maka Allah katakan innallaha ma'as sabir. Allah bersama orang-orang yang sabar. Azan ya? Udah. Nah ya. Bersyukur ala ni'mah. Insyaallah berikutnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa muntafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa muntafi'an wa ilhaman muqarrabin wa malaikatil muqarrabin wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.